macet panjang di Pelabuhan Tanjung Priuk mengular hingga 9 km. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri dengan Undang-Undang ITE. Prosesi Jalan Salib digelar dalam rangkaian ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Reza Siregar. Kita awali iNews Sore hari ini pemirsa dengan informasi jalan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Kita Pak. Ya. Untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priuk. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priuk sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Itu dari mana Mbak 7:30 tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini ya, ini macet terparah seperti apa yang Pak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok. Meski mulai terurai, namun situasi ini merugikan sejumlah supir truk. Beginilah antrian kendaraan yang mengular sepanjang ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing Jakarta Utara. Kemacetan horor sempat mengepung Jakarta Utara. Pantauan dari udara, lalu lintas di ruas tol dipadati kendaraan yang didominasi truk-truk besar. Sementara sejumlah mobil pribadi juga ikut terjebak kemacetan di tol ini. Kemudian lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir-sopir truk. Selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama, akibat antrian ini tiket gate pass akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus diperpanjang ulang hingga mengeluarkan biaya lagi. Pak, ini kemarin. Pak, itu dari mana Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam sekarang jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pos 1. Berarti udah seharian Bang ya? Itu harian mau macet semua. Sebelumnya kayak gini nggak Bang? Sebenarnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Biasa sama macet pelabuhan kan. Nah, kalau ini udah parah banget ini tanggal 17.
jam 23.59. Ini sekarang ke tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. Oke. Nah ini batas waktunya seharian bang, Iya. 24 jam. Iya. Nah karena lewat, ini abang berarti harus daftar lagi. Perpanjang lagi, bikin lagi, gila lagi, jaya lagi kan. Sebelumnya kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara, imbas adanya antrian truk yang hendak masuk ke terminal peti kemas NPCT 1 untuk bongkar muat. Sementara penyebabnya dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hari biasa. Sejak sore tadi dikabarkan kemacetan mulai terurai, namun tak jarang volume kendaraan kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pas supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT 1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT 1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT 1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satu. Pertanyaannya, apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan pilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi terkini di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman. Selamat sore, Nata. Apakah hingga sore ini masih terjadi kemacetan? Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara yang mengarah ke Pelabuhan JICT. Ini terpantau masih mengalami kepadatan lalu lintas, terutama kendaraan-kendaraan kontainer yang mengantri, bahkan mengakibatkan kemacetan hingga berkilo-kilometer. Bahkan tadi kami ketika melakukan perjalanan dari kantor menuju ke lokasi juga sempat mengalami kemacetan bahkan lebih dari 1 jam akibat tertahan di tengah-tengah mobil-mobil kontainer yang mengantri untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa ada pun titik-titik yang menjadi krusial juga, ditambah lagi di Jalan Yos Sudarso ini terdapat ada perempatan. Yang pertama sebelah kiri untuk masuk ke dalam pelabuhan, kemudian ke arah kanan ini arah Koja, dan untuk sebelah depannya ini adalah Jalan Yos Sudarso. Di sini juga merupakan titik-titik di mana selain mobil-mobil kontainer ini mengantri menuju ke dalam pelabuhan, ada juga antrian-antrian
kendaraan dari 4 sisi di perempatan ini. Kemudian selain itu dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Pelindo, berdasarkan data yang kami peroleh ketika tadi kami sempat berbincang dialog bersama dengan Direktur Eksekutif dari Pelindo pada program Sindo Siang, mengatakan bahwa ada juga tambahan 2 kapal yang sempat delay selama 2 minggu. Ini tentunya menjadi permasalahan atau crowded yang sehingga yang tadinya sudah ada plottingan yang sudah jelas maka dirombak kembali sehingga inilah yang menjadi memperlambat dari proses bongkar muat yang ada pada saat ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kapasitas sendiri ini mampu menampung sebanyak 2.500. Namun karena saat ini bongkar muat dilakukan secara bersamaan sehingga lebih dari 4.500 bongkar kontainer ini mengantri di kawasan ini sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Bahkan ketika malam hari kemarin ini kemacetan bahkan mencapai 10 km. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa adapun untuk diinformasikan untuk bongkar muat sendiri dalam satu kontainer atau trailer ini mampu memakan waktu 30 menit untuk proses bongkar muat. Ini apabila dikalkulasikan dengan banyaknya ribuan kontainer yang melakukan bongkar muat, tentunya ini akan memakan waktu lebih banyak. Kemudian juga ini berpengaruh juga terhadap adanya pembatasan yang berlaku pada waktu momen libur Lebaran 2025 sehingga banyaknya barang-barang yang tertahan sehingga ketika secara bersamaan ingin melakukan bongkar muat ataupun baik itu impor maupun ekspor barang datang ataupun barang yang keluar ini terjadi penumpukan yang begitu signifikan. Kemudian dari pihak kepolisian juga dan juga pihak pelabuhan terus berkoordinasi guna melakukan bagaimana caranya untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi pada sore hari ini. Meskipun tadi sekitar pukul 2 siang sempat mengalami kelandaian, namun ketika pukul 3 ke bawah atau sekitar pukul 4 ini terjadi kepadatan lalu lintas yang begitu parah. Bahkan bisa Anda saksikan juga pemirsa di belakang saya ini pergantian dari kendaraan silih berganti, baik itu dari arah dalam pelabuhan keluar maupun dari arah sebaliknya yang ingin masuk bergantian. Ini pun yang menjadi memperparah situasi di perempatan yang ada di Jalan Yosudarso. Sementara Reza, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak malam tadi. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priok Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecematan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, libur panjang Hari Raya Paskah, kendaraan memadati kawasan Puncak, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap dan satu arah diberlakukan situasional jika jumlah kendaraan meningkat. Libur panjang dalam rangka memperingati Paskah, masyarakat memadati kawasan Puncak untuk berlibur. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari, di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah Puncak karena bersifat situasional. Sistem one way akan terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Hingga Jumat siang ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa
didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari, dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafika, Oki Mahendra, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di Simpang Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Naura. Apakah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di Puncak saat ini? Ya, baik Reza dan pemirsa, di sore hari ini untuk rekayasa lalu lintas baru saja diselesaikan untuk one way yang menuju ke arah bawah alias dari arah Puncak ke Jakarta. Tadi untuk one way arah bawah ini dibuka pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian untuk saat ini sedang diberlakukan sistem kedua arah normal baik dari arah Jakarta ke arah Puncak maupun ke arah Puncak ke Jakarta dan sebaliknya. Dan saat ini seperti yang bisa pemirsa lihat di layar televisi Anda, ini memang untuk kondisinya ramai lancar, namun memang tidak terlihat kesendatan yang begitu parah ya. Jadi sehingga dari Polres Bogor ini masih menerapkan sistem kedua arah normal. Dan juga untuk sistem seperti ganjil genap di sore hari ini masih belum diberlakukan, mengingat belum adanya lonjakan yang berarti di sore hari ini. Namun pastinya pada malam hari akan terus berlanjut untuk seperti sistem lainnya, dan rekayasa lalu lintas lainnya apakah akan terus dilanjutkan sistem kedua arah normal atau mungkin akan diberlakukan one way baik dari arah atas maupun dari arah bawah. Kemudian juga dari himbauan, yaitu dari Satlantas Polres Bogor ini terus menghimbau kepada para pengguna jalan yang ada di Simpang Gadok Puncak Jawa Barat ini untuk menaati peraturan yang ada dan juga mengikuti arahan dari para petugas yang ada di lapangan. Dan mengingat juga untuk cuaca saat ini di Puncak ini memang sedang mendung, berawan dan juga sedikit gerimis ya, sehingga untuk setiap pengendara khususnya untuk pengendara roda 2 diingatkan untuk menggunakan jas hujannya dan juga berkendara dengan hati-hati, mengingat ini untuk cuaca yang cukup mendung, kemudian juga gerimis yang akan disusul dengan hujan yang diperkirakan cukup lebat di sore hari ini. Sementara itu, Reza, dari Simpang Gadok Puncak Jawa Barat. Iya, baik. Terima kasih Naura Syafika melaporkan dari Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, lantas bagaimana tanggapan korban terkait bantahan yang disampaikan pihak sirkus dan Taman Safari Indonesia? Kita telah terhubung dengan Ibu Magdalena Yuli, mantan pemain sirkus Oci, bersama kuasa hukumnya Bapak Happy Sebayang. Selamat sore Bapak Ibu. Saya ke Ibu Yuli terlebih dahulu. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder Oci, yaitu Bapak Todi Semampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu bentuk kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Baik, ada bentuk kekerasan fisik yang dilakukan menurut Ibu dan juga beberapa korban lainnya. Tadi ataupun kemarin ini pihak Oci juga membawa foto Ibu dan memperlihatkan para pemain sirkus dari foto wajah yang ceria dan tidak tertekan. Jadi mereka menyimpulkan tidak ada penganiayaan kalau dilihat dari foto tersebut. Tanggapan Ibu seperti apa? Tanggapan saya itu semua cuma tipuan mereka. Soalnya gini,
kita dalam pertunjukan kalau tidak senyum kepada penonton, kita masuk dipukul, dihajar. Kita nggak berdandan memakai lipstik, kita dihajar. Apalagi kalau kita depan orang, tamu-tamu mereka gitu, kita tidak memberikan senyum, kita pun dihajar. Jadi kita harus selalu seakan kita ceria dan bahagia, padahal kita menderita. Baik, Ibu Magdalena, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Todi Semampau bahwa tidak ada isolasi dari dunia luar karena memang banyak sekali penonton yang hadir dalam sirkus tersebut. Apakah betul hal tersebut, Ibu? Itu bohong. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar karena itu kan dipagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya, karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita cuman ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Baik, Ibu, sebelum kita mendalami kembali kasus ini, boleh Ibu ceritakan kronologi Ibu masuk ataupun ikut bergabung bersama dengan OCI ini di tahun berapa dan saat usia Ibu berapa? Ya, saya tahun 1975. Itu pada saat itu kita berdua dengan kakak, nggak sendiri. Jadi saya diseret, dimasukkan ke dalam mobil oleh Pak Hadi. Katanya untuk diangkat sebagai anak dan kami akan disekolahkan ke luar negeri. Seperti itu. Baik, Ibu Magdalena, tadi dikatakan Ibu dijemput oleh pihak OCI saat masih usia belia bersama dengan kakak Ibu. Apa yang waktu itu disampaikan oleh pihak OCI yang menjemput Ibu kepada orang tua Ibu? Kita nggak tahu, soalnya saya kan umur baru sekitar 4-5 tahun, kakak saya umur 8 atau 9 tahun saat itu. Karena kita kan nggak tahu identitas, setelah kita lepas dari orang tua, kita nggak tahu identitas kita sama sekali. Jadi kita ngira-ngira aja umur kita. Terus kita dibawa sama mereka itu dengan katanya, saya ketemu sama papa saya tanya kenapa kita diserahkan ke situ. Kata papa saya katanya karena kita ini akan diangkat anak. Mereka tidak punya anak perempuan dan kita akan disekolahkan ke luar negeri. Seperti itu. Ibu Magdalena Yuli, sebelumnya kami juga sudah mengkonfirmasi ataupun menghubungi pihak OCI dan juga Taman Safari Indonesia untuk memberikan keterangan, namun belum memberikan feedback kepada kami. Dan berikutnya kami juga masih akan menunggu update dari pihak OCI dan juga Taman Safari Indonesia, dan kami masih ingin mendalami Ibu kasus ini. Ibu Magdalena, ganti rugi apa yang Ibu inginkan ataupun yang didalami ataupun yang diminta oleh para pelapor? Kita minta keadilan, terutama dari kecil kita kan dieksploitasi, kita tidak dibayar. Setelah usia 14-an kita baru dapat uang Rp5.000, katanya itu uang sabun. Setelah itu kita nggak, setelah saya nikah baru dapat uang Rp80.000. Baik. Kita nggak dapat gaji. Tidak dapat gaji sama sekali, tapi kalau untuk uang saku per bulan gitu mungkin Bu? Cuma Rp5.000 dulunya, awalnya tuh saya umur 14 tahun, udah remaja dapat Rp5.000 buat uang sabun setiap bulannya. Lama-lama setelah saya nikah baru dapat Rp80.000. Baik, terakhir Ibu Magdalena, langkah apa yang sudah dilakukan hingga saat ini bersama dengan korban-korban lainnya dan juga pihak kuasa hukum? Awal kita kan memang tidak terlibat dengan kuasa hukum. Kita tadinya awalnya ingin secara kekeluargaan baik-baik dengan anaknya Pak Jansen yang namanya Esther. Kita mencoba pengen bertemuan, pengen berembukan tentang masalah kita, tapi tidak
respon dengan baik, berarti mereka tidak punya etikat yang baik. Akhirnya kita reunian kembali untuk membicarakan bagaimana kita untuk menuntut hak-hak kita, seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Magdalena Yuli, mantan pemain sirkus Oci. Kami tentunya juga berharap bahwa kasus ini dapat terselesaikan secara cepat. Terima kasih Ibu. Ya, Anda masih bersama kami di IDU Sore. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menempuh jalur hukum atas kasus dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang model dewasa, Lisa Mariana. Laporan tersebut dilakukan di Barreskrim Polri dengan pasal pada Undang-Undang ITE. Dianggap mengganggu psikologis serta mencemarkan nama baik keluarga, akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers Jumat siang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhannya yang dilayangkan adalah tidak benar. Laporan kepolisian di Barreskrim dilakukan pada tanggal 11 April sepekan yang lalu. Pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil, telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut, karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian, kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru
sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada... Sebelumnya model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya. Itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu. Di Winda Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu ya saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup. Karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib sebut pendalaman karakter butuh riset mendalam dan latihan panjang.
Umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib ini. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, dimana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, dimana kita harus berbagai referensi bahkan dari sesosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan oleh pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah Jumat Agung. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Pihak katedral menggelar 3 kali sesi ibadah misa, yakni pada pukul 12, pukul 15, dan pukul 18. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di katedral. Ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali Jalan Salib Kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan. Dan seperti apa jalannya ibadah Jumat Agung di beberapa gereja? Kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Gereja Katedral dan juga Esra Ambarita di Gereja Immanuel. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Amrina terlebih dahulu di Gereja Katedral. Amrina, bagaimana peringatan wafatnya Yesus Kristus di sana? Iya, Aulia dan juga pemirsa, memang untuk hari ini Gereja Katedral menggelar adanya ibadah Jumat Agung, yang mana untuk saat ini baru saja tepat 1 menit yang lalu dimulai adanya ibadah Jumat Agung sesi ketiga ataupun juga sesi terakhir yang memang dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga pada pukul 6. Nah, untuk pada hari ini ibadah Jumat Agung pada sesi ketiga ini akan dipimpin langsung oleh Romo Yohanes Deodatus dan juga Romo Andre. Nah, kini kita bisa melihat lebih dahulu suasana terkini di Gereja Katedral dari visual yang ditampilkan oleh juru kamera kami Muhammad Fakih, yang mana memang baru akan dimulai prosesi ibadah Jumat Agung sesi terakhir ataupun juga sesi ketiga, dan kita bisa menyaksikan bagaimana umat Katolik ataupun juga jamaah sudah mulai duduk di kursi masing-masing. Dan sebagai informasi bahwa di Gereja Katedral ini persesinya untuk ibadah Jumat Agung mengakomodir ada 4.600 kursi yang dibagi ke 4 area. Nah, untuk area tempat kami melaporkan saat ini adalah area tenda luar yang bisa mengakomodir kurang lebih ada 2.500 kursi. Lalu ada area utama yang di ruang utama yang bisa mengakomodir 700 kursi. Lalu juga ada di area Geraha Pemuda ada 450 kursi, dan juga ada di Plaza Maria yang bisa mengakomodir 500 kursi. Nah, ibadah Jumat Agung ini adalah untuk yang sesi ketiga. Ini menjadi lanjutan ataupun juga menjadi sesi terakhir setelah
sudah dilaksanakan sejak siang tadi. Untuk sesi yang pertama sudah digelar sejak pada pukul 12, lalu juga untuk sesi yang kedua sudah digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan selesai sekira pada pukul 4:30 tadi. Dan ibadah Jumat Agung ini merupakan ibadah yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah Trihari Suci yang sudah dilaksanakan sejak hari Kamis kemarin, di mana kemarin sudah dilaksanakan ibadah Kamis Putih, lalu juga hari ini adalah ibadah Jumat Agung yang dilakukan ataupun juga dilaksanakan untuk merenungkan dan juga memperingati misteri sengsara dan wafat Yesus disalib demi menebus dosa umat manusia. Nah, nantinya selain ada ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan pada hari ini, akan ada ibadah lain yang akan dilaksanakan esok hari. Rangkaian esok hari ini ada misa malam Paskah yang akan dilaksanakan mulai pada pukul 17 sore maksud kami hingga malam hari. Lalu juga untuk puncaknya akan dilaksanakan misa Hari Raya Paskah yang akan menjadi puncak peringatan Hari Raya Paskah yang akan digelar pada hari Minggu 20 April 2025. Yang mana pada misa Hari Raya Paskah ini diprediksi lebih dari 15.000 jemaat akan mengikuti ibadah di Gereja Katedral. Nah, untuk secara keseluruhan tema Paskah di Gereja Katedral pada tahun ini mengambil tema yakni kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dan untuk tema ini memiliki makna yang cukup dalam, di mana maknanya adalah pentingnya memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Dan kalau kami bisa menyampaikan bagaimana suasana dari para jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung sejak siang tadi hingga kini, memang ibadah berlangsung dengan sangat hikmat, dengan sangat khusyuk, dan juga ada lantunan-lantunan puji-pujian dan juga doa-doa yang disampaikan oleh pemimpin yakni para romo kepada para jemaat ataupun juga umat Katolik. Dan juga kalau kita bisa melihat bagaimana ada suasana hikmat seperti ini, tentunya ibadah Jumat Agung ini menjadi salah satu ibadah yang bermakna bagi umat Katolik, dan tentunya Aulia dan juga pemirsa, kita harapkan begitu ya bahwa untuk ibadah-ibadah lain menuju puncaknya yakni Hari Raya Paskah dapat berlangsung dengan aman dan juga lancar. Sementara demikian dari Gereja Katedral, kembali ke Anda Aulia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Amrina. Selanjutnya saya akan beralih ke Esra Ambarita di Gereja Emmanuel. Esra, seperti apa jalannya ibadah Jumat Agung di sana? Ya, selamat malam pemirsa, bahwa di tempat saya mengabarkan di Gereja GPIB atau maksud saya Gereja Immanuel yang ada di Jakarta Pusat, saat ini tengah berlangsung sesi terakhir untuk ibadah Jumat Agung, dan ini dimulai tadi pukul 18.00 setelah tadi dari ibadah dengan English service dilakukan. Dan kami akan tunjukkan suasana terkini bahwa saat ini lantunan ataupun lagu puji-pujian tengah bergema di gedung ini ataupun di gereja ini, dan tentunya ini baru dimulai untuk ibadah terakhir. Dan kalau pemirsa bisa lihat, ini para jemaat identik menggunakan baju hitam karena ini menggambarkan bahwa jemaat umat Kristiani yang khususnya menjalankan ibadah Jumat Agung ini tengah berkabung atau memperingati terkait wafatnya Yesus Kristus. Dan tentunya menarik sekali bahwa di gereja ini tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, namun juga untuk tata ibadahnya ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi jemaat ini tentunya bisa memilih untuk pukul berapa dari jemaat hendak beribadah. Namun untuk diketahui bahwa juga hal menarik yang bisa kami lihat, di tengah ini ada sebuah meja, ini namanya meja bundar. Disinilah nanti ketika selesai ibadah ataupun ketika hendak menutup ibadah daripada jemaat akan melakukan sakramen kudus ataupun biasanya kita sebut dengan perjamuan kudus, di mana nanti jemaat ini nantinya akan diundang untuk per safnya atau bisa 10 hingga 20 orang secara bergantian untuk duduk di sini, tentunya dipimpin oleh pendeta untuk minum anggur ataupun dari memakan roti sebagai simbolik terkait kematian ataupun wafatnya Yesus Kristus. Dan tentunya pemirsa, sekali lagi bahwa ini merupakan ibadah rangkaian terakhir dan tidak hanya berhenti di sini. Nantinya dari ibadah ini juga akan dilanjutkan tentunya dengan ibadah Paskah. Ini menggambarkan nanti kemenangan ataupun kebangkitan yang nanti akan dirayakan bersama-sama untuk umat Kristiani di seluruh dunia yang jatuh pada hari Minggu atau biasa disebut sebagai Hari Paskah. Aulia, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Esra melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Jakarta, dan sebelumnya ada Abrina Rida dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selanjutnya pemirsa, umat Katolik dan ribuan peziarah antusias mengikuti prosesi Laut Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana Semana Santa kali ini agak berbeda, pasalnya baru kali ini karena hujan yang terus mengguyur kota Larantuka sejak pagi hari. Prosesi laut ini merupakan salah satu rangkaian acara Semana Santa pada Jumat Agung di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada prosesi laut, umat Katolik dan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah mengantar patung Yesus tersalib dari Kapela Tuan Menino menuju Pantai Kuce dengan menggunakan perahu yang menyusuri Selat Gonzalo. Menurut peziarah, suasana prosesi laut tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, prosesi laut dilaksanakan di tengah guyuran hujan deras. Meski demikian, umat Katolik tetap antusias demi mengantar patung Yesus tersalib. Hal ini merupakan ungkapan penghayatan iman umat Katolik pada Yesus yang wafat demi menebus dosa manusia. Di dalam prosesi Tuan Menino ini, kesan saya bahwa umat sangat antusias terhadap peristiwa penting ini, dan umat merasakan bahwa pengantaran Tuan Menino ini mengisyaratkan bahwa mengantar bayi Yesus ke kapela untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari Semana Santa, Pasca di Larantuka ini berjalan lancar sampai hari Pasca. Ribuan umat Katolik ini sangat khusyuk dalam prosesi laut. Kemudian rangkaian prosesi laut dilanjutkan dengan perarakan pengantaran patung Bunda Maria dan patung Yesus menuju Gereja Katedral Larantuka sebelum dimulainya ibadah Jumat Agung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Aijus melaporkan. Pemirsa, libur panjang Hari Raya Paskah, kendaraan memadati kawasan Puncak, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas ganjil genap dan satu arah diberlakukan situasional jika jumlah kendaraan meningkat. Libur panjang dalam rangka memperingati Paskah, masyarakat memadati kawasan Puncak untuk berlibur. Rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga sore hari, di mana kendaraan yang diizinkan melintas adalah plat genap. Meski demikian, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah Puncak karena bersifat situasional. Sistem one way akan terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Hingga Jumat siang ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa, didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari. Dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200. Kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Puncak diprediksi terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafika, Oki Mahendra, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang perayaan Paskah, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur padat merayap. Arus lalu lintas juga mulai terlihat menuju kawasan Lembang dan pusat Kota Bandung. Arus lalu lintas kendaraan yang akan memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur terlihat padat. Kepadatan mulai terlihat di gerbang tol Pasteur sejak Jumat pagi. Kendaraan tak hanya menuju pusat Kota Bandung, kepadatan arus lalu lintas juga mulai terlihat menuju kawasan Lembang.
Banyaknya kendaraan yang memilih jalur alternatif menuju Lembang selepas gerbang tol Pasteur dan mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan plat B dari Jakarta. Setelah itu pemirsa, kawasan Simpang Ledeng juga mengalami kepadatan. Volume kendaraan juga mengular hingga 2 km atau hingga Jalan Setiabudi Kota Bandung. Kendaraan dari arah Lembang menuju Kota Bandung juga mengalami kepadatan. Hal tersebut membuat petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalan agar kemacetan dapat terurai. Petugas mengerahkan 4 personel untuk melancarkan lalu lintas di Simpang Ledeng. Untuk arus lalin siang hari ini yang dari bawah ke atas kelihatan mulai meriah, sedangkan yang dari atas turun ke bawah juga rada meriah. Demikian untuk situasi siang hari ini. Ini didominasi dari kendaraan dari mana saja? Kalau kendaraan didominasi untuk siang hari ini kebanyakan dari luar kota. Mereka mungkin ingin pada libur ke daerah Lembang. Anda kembali di Anyu Sore, pemirsa. 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kemacetan panjang yang terjadi di Tanjung Priok kemarin akibat antrean ribuan truk yang akan melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut jika biasanya truk yang masuk berjumlah 3.000, pada Kamis kemarin truk yang masuk jumlahnya mencapai 4.500. Ayo Bang, maju Bang. Terus. Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Terus. Tidak hanya ambulans membawa pasien yang terjebak kemacetan, perjalanan rangkaian kereta Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk ke pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Kemacetan panjang hingga berkilo-kilometer sepanjang hari Kamis kemarin terjadi akibat tingginya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut terdapat 4.500 truk yang masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis kemarin. Padahal normalnya hanya berjumlah sekitar 3.000 truk. Pemirsa, jalan tol yang mengarah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km.
Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Iya. Untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priuk. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priuk sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Itu dari mana Mbak 7:30 tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini ya, ini sangat terparah seperti apa yang Pak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok. Dan meski mulai terurai, namun situasi ini masih merugikan sejumlah sopir truk. Beginilah antrian kendaraan yang mengular sepanjang ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Kemacetan horor sempat mengepung Jakarta Utara. Pantauan dari udara, lalu lintas di ruas tol dipadati kendaraan yang didominasi truk-truk besar. Sementara sejumlah mobil pribadi juga ikut terjebak kemacetan di tol ini. Kemudian lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir-sopir truk. Selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama, akibat antrian ini tiket gate pass akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus diperpanjang ulang hingga mengeluarkan biaya lagi. Pagi kemarin. Pak, itu dari mana Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pos 1. Berarti udah seharian Bang ya? Udah seharian mau macet semua. Sebelumnya kayak gini nggak Bang? Sebelumnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Nggak sama macet pelabuhan kan. Nah, kalau udah parah banget ini. Tanggal 17, jam 23.59. Ini sekarang ke tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. Oke. Nah itu, ini batas waktunya seharian Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Gila lagi, jaya lagi kan. Sebelumnya kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara, imbas adanya antrian truk yang hendak masuk ke terminal peti kemas NPCT 1 untuk bongkar muat. Sementara penyebabnya dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hari biasa. Sejak sore tadi dikabarkan kemacetan mulai terurai, namun tak jarang volume kendaraan kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan.
Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Ada yang mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan. Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan. Pak, penegasan aja Pak, ini kira-kira dengan volume yang cukup tinggi ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kapan ini akan sakit ya Pak? Setidaknya kembali normal gitu Pak, situasi kembali normal gitu. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16 malam
16 malam. Tanggal 16 malam itu kenapa sih terjadi akhirnya kondisi kredit sekali. Tadi sampaikan Pak SOP bahwa ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal yaitu namanya NPCT1. NPCT1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar. Itu nama kapalnya sebentar. Nama kapalnya MSC Aduvi, Everbalmi, dan satu lagi Starship Venus. Ini 3 kapal ini memang kapal yang harusnya yang 2 itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang. Pemirsa, Stasiun Pengisian Hidrogen Senayan Jakarta menerima kunjungan peserta Global Hydrogen Ecosystem Summit dan Exhibition tahun 2025. Stasiun Pengisian Hidrogen Senayan yang telah berdiri 1 tahun terakhir ini jadi stasiun pengisian hidrogen pertama di Indonesia. Sebagai key player dalam mewujudkan transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan pada sektor transportasi, PLN Indonesia Power UBP Priok menerima kunjungan peserta Global Hydrogen Ecosystem Summit dan Exhibition 2025. Hydrogen Refueling Station, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen atau SPBH yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan ini dibawahi pengelolaan PLN Indonesia Power Unit Pembangkitan Priok. HRS PLN UBP Priok menjadi bagian penting dari ekosistem hidrogen yang telah dibangun di Indonesia yang merupakan sebuah langkah strategis dalam pengembangan energi alternatif rendah emisi dan mendorong terciptanya ekonomi hijau yang inklusif. Ini kami menerima delegasi daripada Hydrogen Global Ecosystem Summit ya tahun 2025 untuk melihat langsung proses pengisian alat transportasi dengan menggunakan bahan bakar hidrogen. Jadi memang stasiun pengisian hidrogen Senayan ini sudah berdiri kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan kami merupakan salah satu yang pertama di dalam membuat stasiun pengisian bahan bakar hidrogen untuk transport. Melalui partisipasi aktif ini, PLN Indonesia Power Up UBP Priok menegaskan komitmennya dalam inovasi energi yang bersih dan mendukung terciptanya masa depan yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Jaka Samsa, Leman, iNews melaporkan. Terletak lebih dari 100 km dari ibu kota, tidak menyurutkan langkah Miss Indonesia untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pola hidup sehat dan juga bersih di Kampung Ciseke, Kabupaten Serang, Banten. Dan berkat bantuan tersebut, kini warga bisa merasakan air bersih untuk kehidupan yang lebih baik. Karena jarak ke sumber air bersih relatif jauh, membuat warga Kampung Ciseke pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten lebih memilih menggunakan air sungai yang keruh, ditambah karena keterbatasan instalasi air bersih di tempat mereka. Berkat program Beauty with a Purpose yang dilakukan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring, kini kampung yang dihuni sekitar 150 kakak tersebut bisa mendapatkan akses air bersih. Udah alhamdulillah, saya syukur alhamdulillah, senang, sangat bermanfaat bagi warga kami, sangat bangga gitu Pak, ada yang ngasih. Program penyediaan air bersih dan MCK ini tentunya setelah peresmian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Ciseke terkait dengan penyediaan air bersih di Kampung Ciseke khususnya. Program Beauty with a Purpose Miss Indonesia yang didukung MNC Peduli membangun instalasi air bersih dengan pembuatan pipa dari mata air Cirahap, membuat reservoir untuk penampungan air bersih di 4 titik terpisah yang berdekatan dengan pemukiman warga, serta pembangunan fasilitas MCK yang layak. Jadi dengan adanya proyek ini, saya dapat berbangga bahwa inisiasi dari Monik sendiri itu sangat-sangat luar biasa, bahwa dengan adanya
saluran yang diciptakan, terus ada reservoir juga dan ada MCK. Mereka mempunyai kehidupan yang lebih layak. Pembangunannya sudah selesai, MCK-nya sudah dibangun, reservoir, penampungan air semuanya sudah sukses dibangun. Saya merasa sangat bahagialah karena kebaikan ini tidak dirasakan hanya beberapa orang, tapi sampai ratusan orang. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga akan kebersihan serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari Kabupaten Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza, Palestina. Kota Pangkal Pinang disiapkan menjadi kota tujuan oleh warga Gaza untuk menetap sementara. Umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib ini. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagi referensi bahkan dari sesosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan Salib tahun ini bertajuk Mater Purissima yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan.